Coba kita pikirin deh, apa sih artinya sebuah negara itu benar-benar aman? Apa cukup cuma dengan punya tentara yang super kuat di perbatasan? Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi jawabannya ternyata melibatkan kita semua loh, dengan cara yang mungkin nggak pernah kita duga. Nah, ini dia kuncinya. Di Indonesia, jawabannya ada di satu konsep keren, pertahanan semesta. Intinya gampang, pertahanan negara itu bukan cuma tugasnya militer. Ini adalah upaya kolektif, sebuah perisai rakyat di mana setiap warga negara, termasuk saya dan kamu, punya peran yang penting banget. Oke, biar kita benar-benar paham, kita harus mulai dari dasarnya dulu ya. Kita lihat fondasi hukum dan filosofi di balik semua ini. Jadi, secara hukum nih, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara itu definisinya seperti ini. Coba perhatikan kata kuncinya, segala usaha. Ini nunjukin kalau upayanya itu luas banget, nggak cuma soal perang. Tujuannya jelas, buat melindungi 3 pilar, kedaulatan kita, keutuhan wilayah kita dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya keselamatan kita semua. Dan kalau kita ngomongin komponen utama dalam pertahanan ini, ya sudah pasti Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Merekalah garda terdepan kita, kekuatan profesional yang disiapkan khusus buat menghadapi ancaman militer yang bisa mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara kita. Sekarang, ada satu hal yang sering banget ketukar nih, pertahanan dan keamanan. Keduanya memang nyambung, tapi fokusnya itu beda. Yuk, kita bedah perbedaannya biar jelas. Nah, kalau tadi pertahanan itu lebih banyak berurusan sama ancaman dari luar terhadap negara, keamanan ini fokusnya lebih ke dalam. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman, tentram di kehidupan kita sehari-hari, soal ketertiban umum dan kedamaian di lingkungan kita. Biar lebih jelas lagi, lihat deh perbandingan ini. Gampangnya gini, pertahanan itu ibaratnya kita jaga pagar rumah dari ancaman luar. Sementara keamanan, itu soal kita bikin suasana di dalam rumah itu adem ayem, tertib, dan damai. Dua-duanya krusial banget kan, tapi pendekatannya beda. Terus, siapa aja nih yang terlibat dalam sistem raksasa ini? Siapa aja penjaga bangsa kita? Jawabannya mungkin lebih luas dari yang kita bayangkan. Coba bayangin, sistem ini kayak dua lapis. Di lapisan paling inti, ada komponen utama, yaitu TNI dan Polri. Mereka ini ujung tombaknya. Tapi, yang nggak kalah penting ada lapisan pendukungnya, yaitu kita semua. Seluruh warga negara, plus semua sumber daya nasional yang kita punya. Nah, yang menarik di sini adalah meskipun TNI dan Polri sama-sama komponen utama, tugas mereka itu beda banget. Ada pembagian kerja yang jelas di antara keduanya. Disinilah kita bisa lihat bedanya secara nyata. TNI fokus menjaga kedaulatan negara secara keseluruhan dari ancaman eksternal. Sementara itu, Polri, bareng-bareng sama masyarakat, bertanggung jawab atas keamanan sehari-hari. Mereka yang menciptakan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Ini adalah sebuah bentuk kemitraan. Oke, sekarang kita geser fokusnya ke kita-kita nih. Gimana semua ini nyambung ke kehidupan kita sehari-hari? Karena ternyata kita semua punya andil besar dalam menciptakan keamanan. Dengerin deh kutipan penting ini. Perhatiin kata berkewajiban. Itu artinya ini bukan pilihan, tapi sebuah tanggung jawab kita bersama. Keamanan itu bukan sesuatu yang pasif kita terima, tapi sesuatu yang harus kita ikut ciptakan secara aktif. Dan ini adalah salah satu contoh paling nyatanya. Kegiatan kayak Siskamling atau Ronda Malam itu wujud konkret partisipasi kita, warga biasa, buat jaga lingkungan sendiri. Keamanan yang benar-benar dimulai dari akar rumput. Jadi, di mana kita harus mulai? Gampang, kewajiban ini berlaku di semua level kehidupan kita. Dimulai dari lingkup terkecil, yaitu menjaga kedamaian di dalam keluarga, lalu menciptakan lingkungan yang aman di sekolah, sampai pastinya berkontribusi pada ketertiban di masyarakat yang lebih luas. Jadi, kesimpulannya adalah pertahanan dan keamanan nasional itu bukan pertunjukan solo. Ini kerja keroyokan, sebuah orkestra besar di mana setiap individu, mau itu prajurit berseragam atau warga sipil biasa seperti kita, punya peran yang sama-sama vital untuk dimainkan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan. Coba pikirkan, di lingkungan kamu sendiri, keamanan itu wujudnya seperti apa? Dan apa sih hal kecil yang bisa kita lakuin mulai hari ini buat ikut menjaganya? Jawabannya ada di kita semua.